Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pak Andi harapkan kalian semua dalam keadaan sehat sehingga bisa menjalankan berbagai macam aktivitas dan kegiatan seperti biasa. Tapi jangan lupa pada masa pandemi COVID ini tetap berpegang dan mengikuti protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari virus COVID-19. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini di kelas 11 semester ganjil atau semester 1 kita akan mempelajari di bab 1 yaitu kelompok sosial di dalam masyarakat. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu mendeskripsikan dasar-dasar pembentukan kelompok sosial, mengidentifikasi berbagai bentuk dan jenis kelompok sosial di masyarakat, memahami karakteristik khusus atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok, memahami pola hubungan antar kelompok dalam masyarakat, serta mendeskripsikan dinamika kelompok sosial. Mau tahu apa itu kelompok sosial? Langsung kita masuk ke materi. Ini adalah peta konsep kelompok sosial di masyarakat. Nah, ini adalah bagian-bagian yang akan kita pelajari pada pertemuan ini dan pertemuan berikutnya. Yang pertama di sini ada dasar pembentukan kelompok sosial. Kemudian ada di sini berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Kemudian ada karakteristik, ada pola hubungan kelompok dalam masyarakat, dan terakhir ada dinamika kelompok sosial. Oke, kita langsung ke materi. Dasar-dasar pembentukan kelompok sosial, hakikat kelompok sosial. Nah, anak-anakku sekalian, kita sejak dilahirkan sudah mempunyai dua hasrat atau kepentingan pokok bagi kehidupan kita. Apa itu? Yang pertama adalah keinginan untuk menjadi satu. Keinginan untuk menjadi satu dengan siapa? Dengan manusia lainnya. Nah, jadi kita sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh teman, kita butuh keluarga, kita butuh orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alamnya. Keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alamnya. Nah, inilah dua hasrat yang kita miliki sejak kita lahir. Nah, kita tidak bisa hidup sendirian. Pak Andi tidak bisa hidup sendirian. Dan saya yakin anak-anak juga tidak bisa hidup sendirian di dunia ini. Kita butuh orang lain. Kita butuh teman. Kita butuh keluarga. Dan kita butuh orang lain dalam pemenuhan hasrat atau kepentingan pokok tadi. Nah, ketergantungan kita ini, ketergantungan kita dengan orang lain atau dengan manusia lain, faktor itulah yang akan mendorong kita atau manusia untuk membuat kelompok, untuk membentuk kelompok masyarakat. Nah, kelompok masyarakat inilah yang nantinya akan disebut dengan kelompok sosial. Begitu ya anak-anak ya. Pak ulangi lagi. Sejak lahir kita sudah mempunyai dua hasrat atau kepentingan pokok bagi kehidupan kita. Yang pertama adalah keinginan menjadi satu dengan manusia lainnya.
Kemudian yang kedua adalah keinginan menjadi satu dengan lingkungan alamnya. Atas itu Pak harapkan kalian bisa memahami ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang definisi atau pengertian definisi kelompok sosial menurut para ahli. Nah, di sini para ahli sosiologi banyak mengemukakan tentang apa itu sih kelompok sosial, tapi di sini untuk sebagai contoh Pak Andi cukup ambil 3 tokoh yang mempunyai definisi tentang kelompok sosial. Tokoh yang pertama adalah Paul B. Horton. Sini Paul B. Horton. Nah, beliau berpendapat bahwa kelompok sosial itu berarti setiap kumpulan manusia secara fisik. Kumpulan manusia secara fisik. Menurut Paul B. Horton. Kemudian yang kedua menurut Robert Camerton. Nah, beliau mendefinisikan bahwa kelompok sosial itu adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi, yang saling berhubungan sesuai dengan pola yang telah mapan. Itu ya, saling berhubungan, saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan. Yang terakhir ada Surjono Sukanto. Nah, beliau berpendapat bahwa kelompok sosial merupakan satu kesatuan atau himpunan ya, atau himpunan manusia yang saling berhubungan di antara mereka dengan adanya timbal balik dan saling mempengaruhi. Nah, dari ketiga pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa kelompok sosial itu adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Oke, kita lanjut. Syarat dan ciri kelompok sosial. Di sini ada Robert Camerton menyebutkan tiga kriteria suatu kelompok sosial. Yang pertama, dia memiliki pola interaksi. Ingat, memiliki pola interaksi berarti interaksi yang terjadi di dalam kelompok itu sudah terpola, sudah ada bentuk. Yang kemudian yang kedua adalah pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Dan yang terakhir, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan berdasarkan definisi yang tadi yang sudah kita bahas, apakah kelompok sosial itu sama dengan kerumunan? Ya kan? Kerumunan. Apakah kelompok sosial itu juga sama dengan publik? Apakah sama? Kerumunan, publik, dan apakah sama dengan kelompok sosial berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut. Nah, menurut Robert Camerton, kelompok sosial ini berbeda dengan kerumunan, ya kan? Berbeda dengan publik. Kenapa bisa beda? Nah, di sini akan kita bahas. Kerumunan. Nah, kerumunan ini yang pertama dia akan terjadi apabila sejumlah orang, ini Pak buatkan anggaplah ini orang, apabila sejumlah orang itu berkumpul, anggap saja ini orang ya. Oke. Pak ulangi.
Nah, kerumunan ini terjadi apabila sejumlah orang berada di satu tempat, berada di satu tempat karena sesuatu yang menarik perhatian mereka. Mereka berkumpul di satu tempat karena ada sesuatu hal yang menarik perhatian mereka. Misalnya, di sini Pak kasih contoh, misalnya konser musik. Nah, mereka ini akan berkumpul di sini karena konser musik itu, apalagi misalnya band favorit mereka akan berkumpul di situ, ya kan, dan terjadi interaksi walaupun tidak terpola konser. Nah, kalau waktu Pak kecil dulu ada yang namanya di sini layar tancap, mungkin kalian pernah dengar ya, layar tancap. Biasanya layar tancap ini oleh instansi pemerintah, BKKBN. Nah, ketika ada layar tancap, biasanya pada malam hari, kami masyarakat akan berbondong-bondong datang ke lapangan untuk menonton layar tancap tersebut. Nah, kegiatan layar tancap inilah sesuatu hal yang menarik perhatian kami sehingga kami datang beramai-ramai ke lapangan untuk menonton film yang diputar di layar tancap tersebut. Nah, berarti dia beda dengan kelompok sosial. Kenapa beda? Nah, karena di sini dia tidak terorganisasi. Orang-orang yang datang ke suatu tempat atau wilayah untuk menyaksikan sesuatu hal yang menarik perhatian mereka tidak terorganisasi seperti kelompok sosial. Mereka tidak terorganisasi. Nah, itu ya. Kemudian interaksi yang terjadi di antara orang-orang ini sifatnya hanya spontan dan tidak terduga. Jadi kerumunan ini berbeda dengan kelompok sosial, walaupun di sini ada sekumpulan manusia. Itu ya. Kemudian publik. Nah, di sini kita bahas nih. Publik juga merupakan kumpulan orang, kumpulan manusia yang memiliki perhatian pada hal yang sama. Yang membedakannya di sini adalah publik dia tidak berkumpul pada satu tempat. Dia tidak berkumpul pada satu tempat. Jadi dia tidak berkumpul rame-rame menyaksikan suatu hal yang menarik perhatian mereka, tidak. Jadi publik di sini dia tidak berkumpul. Nah, interaksi yang terjadi pun di dalam publik, interaksi yang terjadi pun dia tidak bersifat tidak langsung. Oke ya, interaksi yang terjadi bersifat tidak langsung, yakni bisa melalui proses interaksinya, bisa melalui surat kabar, kemudian radio bisa, apalagi TV, film, dan lain-lain. Oke ya anak-anak, itu publik dan kerumunan. Jadi walaupun mereka sekumpulan orang, tapi mereka berbeda dengan kelompok sosial. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama adalah kelompok sosial adalah satu kesatuan yang nyata, dapat dikenal dan dapat dibedakan dengan kelompok sosialnya. Misal di dalam lingkungan sekolah itu ada kelompok sosial. Sekolah pun merupakan kelompok sosial di bidang pendidikan. Contohnya di sini adalah ekskul. Nah, kalian pasti pernah atau sekarang aktif menjadi anggota dari salah satu ekskul yang ada di sekolah kalian. Nah, itu bisa dibedakan. Misalnya si A adalah anggota kelompok dari ekskul A, si B anggota kelompok dari ekskul B. Bisa dikenal
nyata dan dapat dibedakan kelompok sosialnya. Kemudian, tiap anggota kelompok sosial merasa memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. Yang ketiga, tiap kelompok sosial memiliki struktur sosial karena terdiri dari individu yang saling terkait satu sama lain berdasarkan status dan peran. Oke ya. Yang keempat, tiap anggota kelompok sosial memiliki peran-peran yang berbeda di dalam kelompok sosial tersebut. Yang terakhir, kelompok sosial memiliki norma-norma kelakuan atau aturan yang mengatur anggotanya. Oke, sekarang kita masuk ke syarat. Menurut Surjono Sukanto, sekumpulan manusia itu baru dapat dikatakan sebagai kelompok sosial apabila mereka memiliki persyaratan sebagai berikut. 1. Adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain di dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, ada suatu faktor pengikat ya, yang dimiliki oleh anggota-anggota kelompok. Nah, sehingga hubungan di antara mereka bertambah erat, bertambah dekat, bertambah akrab. Faktor pengikat tadi itu dapat berupa kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain. Yang keempat, syarat yang keempat, kelompok sosial itu memiliki struktur, memiliki kaidah dan pola perilaku yang sama. Dan syarat yang terakhir adalah bersistem dan berproses. Oke, kita lanjut lagi, masuk ke proses dan faktor pembentuk kelompok sosial. Nah, di sini. Proses pembentuk kelompok sosial. Pak bacakan sebentar di sini. Manusia adalah makhluk sosial yang secara kodrat tidak dapat hidup tanpa orang lain. Nah, ini sudah kita bahas di awal ya. Dengan kata lain, manusia tidak akan mampu hidup apabila tidak bersama-sama dengan orang lain. Oleh karena itu, untuk mencapai kodrat atau keinginan kemanusiaannya, manusia harus membentuk dan harus mengembangkan hubungan sosial dengan manusia lain. Nah, setelah melakukan suatu hubungan atau interaksi agar manusia tersebut dapat bertahan atau survive, maka mereka atau manusia itu harus membentuk kelompok. Itu ya. Nah, kelompok sosial ini dapat terbentuk apabila sedikitnya ada 2 orang anggota. Nah, di sini misalnya nih. Kalau sendirian bukan berarti dia tidak bisa dikatakan kelompok, karena syaratnya adalah paling sedikit harus 2 orang. Nah, 2 orang inilah yang dinamakan dyad. Oke, dyad. Yang saling berinteraksi ya. Mereka ini saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Nah, setelah dyad ada triad. Oke. Berarti 3.
3 orang yang saling berinteraksi. Nah, ketika sekumpulan manusia ini akan bertambah banyak dan bertambah besar. Oke ya. Ini Pak kasih contoh, anggaplah ini orang, karena Pak nggak terlalu pintar gambar. Nah, ketika ini semakin banyak, berkembang sehingga menjadi satu kesatuan, maka demikian bahwa kelompok ini akan hubungan yang terjadi juga meningkat karena semakin besarnya anggota kelompok tersebut. Oke ya, minimal tadi kita ulangi, ada 2 orang yang saling berinteraksi dan mempengaruhi. Nah, 2 orang ini disebut dengan dyad. Kemudian 3 orang yang saling mempengaruhi dan berinteraksi dinamakan triad. Kemudian dia akan berkembang menjadi banyak sehingga hubungan di antara mereka akan meningkat semakin tinggi. Oke, selanjutnya kita akan membahas hal terakhir di bab 11 ini, yaitu faktor pembentuk kelompok sosial. Nah, pada faktor pembentuk kelompok sosial ini ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab pembentukan kelompok sosial. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kepentingan yang sama. Kemudian yang kedua ada pertalian darah atau keturunan yang sama. Yang ketiga berdasarkan daerah atau wilayah yang sama. Contohnya kepentingan yang sama. Nah, di sini misalnya adalah organisasi ID. Nah, ID ya. ID. Ikatan, Pak ulang lagi ya. Huruf D-nya kurang cantik, kurang bagus. Nah, ini dia. ID. Nah, organisasi profesi. ID adalah Ikatan Dokter Indonesia. Merupakan salah satu kelompok sosial yang terbentuk berdasarkan kepentingan yang sama. Ini ya. Yang kedua, contohnya misalnya satu. Yang kedua misalnya di sini organisasi profesi. Tadi ID, sekarang IGI. Nah, IGI. Mungkin anak-anak belum tahu nih IGI. IGI adalah Ikatan Guru Indonesia. Nah, mereka berkumpul di sini membuat suatu kelompok sosial karena ada kepentingan yang sama. Apa kepentingannya? Yaitu meningkatkan kualitas guru-guru di Indonesia, ya kan? Dengan memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru Indonesia. Nah, jadi guru-guru yang bergabung di sini, guru-guru yang bergabung dalam organisasi ini, dia mempunyai kepentingan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri mereka sebagai guru, meningkatkan kompetensi dan meningkatkan skill mereka sebagai guru. Dan masih banyak kelompok sosial yang lain berdasarkan kepentingan yang sama. Yang kedua, contoh yang kedua itu pertalian darah. Nah, kelompok sosial yang terbentuk berdasarkan pertalian darah. Nah, berarti di sini ada sejenis hubungan, ya kan? Hubungan darah, pertalian darah. Oke. Misalnya contohnya himpunan. Nah, nih. Himpunan keluarga Siregar. Nah, misalnya untuk suku
dari salah satu suku di Sumatera Utara, keluarga Siregar. Nah, ini mempunyai hubungan yang darah atau dari keturunan yang sama. Nih, dia terbentuk berdasarkan pertalian darah atau keturunan yang sama. Nih ya, misalnya himpunan keluarga Siregar itu untuk Sumatera Utara. Terus lagi ada juga keluarga Minang, misalnya himpunan keluarga Sikumbang, itu salah satu nama sukunya ya, salah satu suku di Sumatera Barat. Himpunan keluarga besar Sikumbang misalnya. Nah, Sikumbang. Oke, dua itu aja dulu contohnya. Nah, selanjutnya faktor pembentuk kelompok sosial. Ini Pak hapus dulu ya. Kelompok sosial berdasarkan daerah atau wilayah yang sama. Di sini daerah atau wilayah yang sama. Nah, ini Pak jadi ingat ketika kuliah dulu nih, mahasiswa rantau yang kuliah di luar daerah asal mereka membentuk kelompok sosial di situ. Misalnya salah satu contohnya ya, ini berdasarkan daerah atau wilayah yang sama, misalnya himpunan mahasiswa Minang. Nah, himpunan mahasiswa Minang, misalnya ini mereka mahasiswa yang sekolah yang kuliah di luar daerah Sumatera Barat, mereka membentuk ini. Nah, inilah kelompok sosial yang terbentuk berdasarkan daerah atau wilayah yang sama. Bisa jadi di sini misalnya ikatan keluarga besar, nah, di sini nih, atau ikatan mahasiswa aja lah ya, ikatan mahasiswa Bengkulu. Bengkulu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kelompok sosial yang terbentuk karena faktor daerah atau wilayah yang sama, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Pak yakin kalian mampu membuat contoh atau mencari contoh tentang faktor pembentuk kelompok sosial tersebut. Baiklah, selesai untuk pertemuan pertama bab 11 ini. Semoga penjelasan yang Pak sampaikan dapat kalian mengerti. Untuk sumber-sumber yang lain kalian boleh pakai bebas dari mana saja, dari buku apa saja, bisa dari internet, untuk menambah hasanah atau wawasan kalian tentang kelompok sosial di dalam masyarakat. Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan, rajin cuci tangan, ketika lagi keluar jangan lupa pakai masker. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi Allah. Sekian dari Pak, semoga bertemu lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.